Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Nah, aku bakal lanjut cerita film Criminal Minds untuk episode yang ketiga. Lanjutan dari episode sebelumnya, terjadi aksi penyerangan di kereta api dan Min-young jadi sandera pelaku. Kemudian di gedung NCI, CCTV dalam kereta ditampilkan dan melihat Min-young yang jadi sandera. Kemudian Lee-han memberitahu bahwa pelaku mengidap penyakit dyskinesia. Dia memiliki pergerakan spontan yang kacau. Ini terjadi jika seseorang tidak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama. Chae-sok atau pelaku menyuruh semua penumpang untuk berkumpul dan menutup semua jendela. Tapi seorang wanita memberanikan diri berbicara untuk menenangkan pelaku. Cho-seok pun marah, lalu mengarahkan senjatanya kepada perempuan itu. Pria berjas hitam berbisik, "Dia memang selalu egois, kau bunuh saja dia." Lalu dua mobil patroli datang. Chae-sok yang melihat dari jendela, dia mengamuk dan memukuli kursi. Mi-young pun bertanya, apakah pria itu gangguan jiwa? Perempuan itu membenarkannya, karena pelaku itu adalah pasiennya sendiri. Di kantor, Nanawang mendapatkan informasi tentang pelaku, dan dia memberikan informasi itu kepada semua. Para penumpang berlari keluar, dan kereta dikepung oleh petugas polisi. Hanso, tim manajer negosiasi, menyarankan mulai sekarang NCA yang akan mengurusi negosiasi karena dia tidak yakin bisa melakukannya. Ki-hung belum bertindak, mereka masih menganalisis apa yang ada di khayalan Chae-sok. Chae-sok-hwan masih cemas, lalu menjebak wanita hamil, tapi Min-young menahannya sambil berkata, "Lebih baik bawa aku saja." Chae-sok yang tidak mau kemudian mendorong ibu hamil untuk menelpon Ki-hung dan mendesak akan membunuh semua orang ini kalau tidak menyingkirkan semua anggota polisi itu. Hyun-jun kemudian melakukan trik sulap perlingan dengan koin, dan trik ini akan dia pakai untuk mengelabui Chae-sok. Tapi Sunwoo melarangnya karena terlalu berbahaya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyetujuinya. Hyun-jun pun segera memasuki gerbong kereta. Ia datang dengan peralatan untuk mengeluarkan microchip untuk mengelabui. Lalu Seok-han mendorongkan pistol karena curiga dan menyuruh Hyun-jun untuk melepaskan rompi anti pelurunya. Hyun-jun berhasil mengelabuinya. Seok-han yang sangat terharu, kemudian Min-young dengan hati-hati meminta senjata api dari Seok-han. Dilanjutkan dengan ledekan tawa dari pria bertopi. Dia tertawa sambil berkata, "Hei, apa kau percaya itu benar-benar keluar dari tanganmu? Tadi aku lihat dia mengeluarkan dari lengannya." Seok-han kembali panik, marah karena ketipu. Pria bertopi itu lanjut memprovokasi dengan Seok-han mengarahkan senjatanya ke Hyun-jun. Ki-hung pun mengubah rencana dan menginformasikan para anggota polisi untuk mulai siaga. Hyun-jun yang terdesak melakukan trik yang dikatakan Lee-han tadi supaya bertindak sesuai khayalan Seok-han. Hyun-jun membenarkan dia adalah polisi, tapi alasan dia di sini dan kenapa kereta ini dihentikan adalah pria bertopi itu, bukan Seok-han. Hyun-jun berkata kalau pria bertopi inilah yang selama ini mengawasimu, menaruh chip di tanganmu, dan mencuri penelitianmu. Seok-han yang kebingungan, dia mulai mengarahkan senjatanya ke Kang Wong, pria bertopi itu. Hyun-jun berusaha merampas senjatanya dan mendorong Seok-han hingga terjatuh. Kemudian Seok-han bangun dan memegang senjatanya kembali. Ia kebingungan harus menembak siapa. Lalu tembakan dilepaskan di saat Hyun-jun menendang wajah Seok-han. Ki-hung yang sedang berlari terhenti mendengar suara tembakan itu. Sunwoo pun ikut keluar menuju gerbong kereta untuk memeriksa keadaan. Dia pun setengah lega lalu pergi meninggalkannya. Cuek. Kemudian dia ditangkap dan baju hitam tadi adalah khayalan dia sendiri. Nana Huang pun senang sekali melihat Min-young selamat. Nana berterima kasih pada Hyun-jun. Hyun-jun pun tidak mempermasalahkannya karena itu adalah pekerjaannya. Kemudian Ki-hung mengajak mereka semua makan di rumahnya. Hyun-jun yang mengatur barang-barangnya lalu keluar. Kemudian Sunwoo melihat berkas kasus pembunuhan Sungai Nedul. Sunwoo melihat foto Hyun-jun, kemudian Hyun-jun yang kembali bertanya apa yang dia lakukan. Tanpa mengatakan apapun, dia pergi. Hyun-jun mengingat masa lalunya dengan seorang gadis. Dengan diperhatikan Sunwoo dari jauh. Besoknya mereka datang ke kediaman Kang Hyun. Mereka disambut dengan hangat. Hyun-jun mengedipkan mata sebelah. Dibalas Han Byul melakukan yang sama. Saat makan bersama, Han Byul, anak dari Ki-hung, berada di pangkuan Hyun-jun. Dilanjutkan dengan duduk santai dan minum sampai mabuk. Besoknya, Ki-hung datang ke kediaman komisaris dengan seseorang memotretnya dari kejauhan. Di rumah itu ada pria tua yang sedang sakit. Mereka pun mengobrol panjang. Kemudian pria tua itu memberikan informasi tentang pembunuhan beruntun dan memperdengarkan suara rekaman. Komisaris merasa bersalah karena gagal menangkapnya. Ki-hung bertanya apa alasan sebenarnya
untuk membubarkan tim investigasi. Pria tua itu pun bercerita kronologinya dan menyampaikan target pelaku selanjutnya adalah Ki-hyung sendiri. Di lain tempat, pembunuhnya terlihat sudah lama mengawasi Ki-hyung. Ada banyak fotonya dan keluarganya. Lalu orang tersebut mengambil topeng dari lemarinya. Dilanjut dengan komisaris yang bersama dengan tukang kebunnya, dan ternyata tukang kebun tersebut adalah pembunuh yang ia cari-cari sebelumnya. Pria itu membuka topengnya. Komisaris yang terkejut lalu tersungkur ke tanah. Suatu malam, mobil sepasang sejoli mogok. Namun seorang pria datang dari belakang. Dia menawari bantuan. Tak tunggu lama, ia segera menusukkan pisaunya membunuh. Dilanjut dengan membunuh wanita itu dengan tusukan berkali-kali. Kemudian korban didudukkan di mobil yang sama. Besoknya di TKP, pembunuhnya sengaja memberikan kacamata ke korban yang terakhir sebagai tandanya. Ki-hyung pun mengumpulkan tim dan menjelaskan pembunuh itu pembunuhan berantai legendaris yang sudah ada sejak 10 tahun terakhir. Ki-hyung ingin menghentikan Reaper ini sebelum semakin berbahaya. Sayangnya Nana tidak menemukan data apapun. Ki-hyung bersama Sunwoo mendatangi telepon umum. Kemudian reporter Sun datang bertanya, apakah kasus pasangan muda baru-baru ini juga karena Reaper? Ki-hyung pun menjawab, apa menulis artikel lebih penting daripada menyelamatkan nyawa orang? Reporter pun berlalu sambil memberikan alamat yang sudah dia janjikan. Lanjut ke mereka yang menemui Kim Yong-chul, kemudian menunjukkan kacamata. Kim Yong-chul pun ketakutan sambil minum obat. Lalu Sunwoo memintanya untuk tenang. Kim Yong-chul yang mengingat masa lalunya, lalu dia yakin tidak ada yang bisa melindunginya. Dia pun menuliskan alamatnya dan memberikannya ke Ki-hyung. Setelah Ki-hyung dapat meyakinkannya. Kemudian sebuah keluarga sedang berkemah bersama. Si sulung menelepon seseorang memberitahu dia tidak senang dengan piknik ini. Ki-hyung yang masih di kantor, dia menerima telepon dengan percakapan. Kemudian dilanjutkan dengan Reaper menikah suami istri yang berkemah tadi. Keduanya memohon jangan membunuh anak-anak mereka. Si sulung yang bersembunyi dengan adiknya di balik pohon kemudian menelpon bantuan. Lalu Reaper yang menemukan mereka, si sulung pun menjatuhkan ponselnya dengan telepon yang terhubung. Dilanjutkan dengan Reaper yang menyuruh keduanya untuk diam, lalu menanggapi telepon dan memberitahu ada yang meninggal di tempat itu. Di TKP, Lihan menemukan foto anak-anak yang bersembunyi semalam. Lalu Ki-hyung menyampaikan kepada Baeksan kalau semalam Reaper menawarkan kesepakatan, tapi dia menolaknya. Baeksan pun menyalahkan Ki-hyung akan kejadian itu. Anak dari korban mengalami trauma, kemudian dihibur Hyun-jun dengan trik sulapnya. Kemudian mengajak si sulung bicara dan menceritakan kisah mereka yang sama. Ayah mereka sama-sama dibunuh. Kemudian Hyun-jun memeluknya. Ia janji akan menemukan pelakunya. Sebelum mereka pergi, si sulung memberikan sebuah foto yang didapat dari saku adiknya. Sunwoo pun melihat foto itu adalah istri Ki-hyung dan anaknya. Lalu menelpon Ki-hyung menyampaikan foto itu ditinggalkan Reaper di saku celana anak korban. Dengan panik, Ki-hyung menelpon istrinya. Hyewon yang berada di mall, ia mencari-cari anaknya, sedangkan anaknya sedang bersama Reaper. Dan kemudian menelpon Ki-hyung dan menyampaikan hadiahnya malam ini. Apa cukup untuk membuat kesepakatan sekarang? Begitulah ending episode 3 yang begitulah adanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kawan-kawan.